Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Pertama-tama, saya tidak ingin menghakimi. Saya hanya ingin kita semua bisa mengambil nilai positif dari apapun yang terjadi atas kondisi apapun. Saya akan sampaikan beberapa fakta deh. Kapten Vincent Raditya dengan 6 juta subscribers itu mendulang uang yang luar biasa. Nggak, dengerin dulu ya. Dan dia punya pesawat, dia punya kapal, dia punya semua. Jadi saya nggak pengen menghakimi, plus juga saya nggak ingin khawatir, karena apapun ini dia akan tetap dengan hidupnya happy-happy aja. Nah, kalian semua yang saya lihat komentar-komentarnya ini, wah, ada yang sampai luar biasa, ada yang sopan banyak, tapi ada yang sampai nyumpah-nyumpahin dan sebagainya. Hidup kalian apa kabar? Punya pesawat nggak? Punya kapal nggak? Bukan artinya harus lebih untuk mengomentari, bukan. Tapi yuk ambil nilai positifnya. Karena, balik lagi, setiap bahas artis dan sebagainya, saya tidak ingin menghakimi mereka. Saya hanya ingin mengambil saripati dari banyak hal positif yang ada untuk saya bagikan kepada kalian semua. Tentu saja dari banyak hal yang negatif, itu banyak hal positif yang pasti akan bisa kita ambil. Syukur-syukur kita tidak seperti itu. Kalau ternyata kebetulan sedang mengalaminya, siapa tahu kita akan tahu cara untuk menyelesaikannya. Kan indahnya berbagi dalam YouTube seperti itu. Baik, langsung saja mulai. Vincent Raditya dan Novita Condro ini saling sahut di media sosial. Dan walaupun akhirnya Kapten Vincent berjanji untuk gak akan mengunggah lagi, tapi ini kayak sesuatu yang dalam beberapa hari ini banyak yang tanya kepada saya, "Bang, bikinin dong, ini bakal apa, bakal gimana dan sebagainya." Saya sudah WA Kapten Vincent untuk memberikan support. Bukan artinya saya nggak support ke istrinya juga, karena saya nggak punya WA-nya. Tapi saya juga kenalnya lebih awal dari Kapten Vincent. Dan mereka berdua saya kenal baik, orangnya juga baik. Dan kaget saja kalau ternyata sangat disayangkan terjadi sesuatu yang kurang mengenakan di antara mereka berdua. Tapi saya tidak ingin mendukung siapapun di sini. Saya langsung saja mulai. Kalau kata kartu saya, siapa yang salah? Langsung. Yang pertama, saya menerima konsultasi bacaan tarot dari mungkin setiap harinya itu puluhan orang. Jadi kalau dalam satu minggu itu mungkin ratusan. Dan kalau dalam satu bulan bisa ya mungkin menyentuh hampir 1.000 orang yang harus saya bacakan ini tadi. Karena kalau sehari saja mungkin saya bacakan 30-40 orang, berarti kan hampir menuju ke sana. Nah, di sini saya katakan bahwa apa yang terjadi ini adalah satu hal yang lumrah, wajar, sering terjadi. Bukan artinya boleh dilakukan, tidak. Ini kita berasumsi apa yang terjadi ini seperti yang diklaim oleh mereka berdua ya. Nah, saya katakan bahwa ini adalah satu hal yang wajar terjadi di antara suami istri. Loh, perselingkuhan wajar, kekerasan kepada wanita dan bukan masalah itu. Tapi antara mereka berdua ini saling klaim untuk kemudian suami dianggap melakukan sesuatu, istri dianggap melakukan yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang wajar. Dan terus kemudian jadi tidak wajar adalah karena saat mereka kemudian bermasalah, seluruh Indonesia ini ikut jadi hakimnya, jadi jurinya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi, kalau boleh saya bilang, permasalahan seperti ini wajar terjadi. Dan ini semua masih di paparan prasangka. Karena apa? Karena buktinya belum dibuktikan di pengadilan. Dan harapannya nanti akan ditemukan apa yang terbaik untuk mereka berdua. Karena ada yang lebih penting lagi di antara mereka berdua. Kalau saya bilang, Vincent Raditya dan Novita Condro ini nggak ada kuku-kukunya dibanding apa yang akan saya bilang yang penting ini nanti. Tapi itu akan ada di akhir, saya akan katakan nanti. Dan kalau saya lihat di sini, yang pertama kita harus tahu bahwa yang terjadi di antara mereka ini adalah sesuatu yang lazim terjadi pada hubungan suami istri. Dan kalau ini sampai terjadi, ya tinggal dibuktikan saja kebenarannya seperti apa. Kalau klaim dan sebagainya, banyak sekali yang ngeklaim seperti itu. Ngeklaim kalau ternyata suaminya ini menghardik, ngeklaim kalau istrinya ini berselingkuh atau apa. Nah, tinggal nanti dibuktikan. Artinya sebelum itu terbukti, baiknya kita tidak ikut-ikutan untuk menghakimi atau ya berkomentar yang kurang pantas. Kalau sepantasnya ya nggak apa-apa, karena Vincent Raditya sudah merelakan dirinya untuk jadi seorang public figure, itu adalah resikonya. Nah, tapi istrinya, nah kita akan lihat nanti. Dan kalau saya lihat di sini, kita
kemudian menjadi sadar bahwa pernikahan itu tentang bukan menyatukan persamaan, tapi berusaha untuk menghilangkan perbedaan. Pernikahan itu sendiri muncul saat mungkin pacaran nyarinya kesamaan, tapi saat dua insan ini menikah, setiap hari ketemu, gak mungkin kita menyembunyikan perbedaan yang ada. Dan memang harus selalu bisa menyatukan ini tadi. Dan apapun yang besar, itu pasti dimulai dari hal yang kecil. Perbedaan yang sangat kecil, yang mungkin saja tidak dikomunikasikan, atau banyak hal yang lain yang akhirnya memicu sesuatu untuk terjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, nanti akan ada caranya untuk menyelesaikan itu. Tapi saya pikir ini semua adalah muncul karena hilangnya pemikiran bahwa pernikahan itu adalah untuk menyatukan perbedaan. Jadi saat terus kemudian seseorang menikah dan tidak menemukan lagi kesamaan, yaitu bukan berarti untuk mereka berpisah. Inilah pernikahan yang sebenarnya. Makanya kalau kadang-kadang menikah 5 tahun mesra menuju 10 tahun mulai, di atas 10 tahun itu sudah bahaya. Tapi kembali lagi di sini, pernikahan bukan perkara yang gampang, dan ini artinya kita harus tahu bahwa pernikahan untuk menyatukan perbedaan atau mencari perbedaan untuk dicari kesamaan yang akan kita ambil nanti di situ. Dan kembali lagi bahwa ya intinya satu, yang pertama dan pertama lagi adalah sabar. Karena saat seseorang melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, kita terus kemudian menjadi marah, pasti kita ingin menyampaikan satu kekesalan kita, merubah dia, dan dia harus mendengarkan apa yang kita mau. Perkaranya adalah saat seseorang sedang marah, mereka tidak akan mendengarkan kita. Makanya harus mengalah salah satunya. Tidak akan bisa saat marah, kita akan mendudukan dia untuk memberitahukan ini tadi. Mungkin ini terdengar sangat-sangat mudah di mulut, tetapi ya memang tidak ada cara yang lain. Teori ini memang harus diaplikasikan. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, mungkin memang harus kita tahan. Siapa yang akan menahan? No, saya nggak akan mendukung istri atau suami. Semuanya harus bisa saling menahan. Semuanya harus bisa saling memberikan satu pengertian. Dan jika memang ini terjadi, ingat, jangan dilupakan. Segera bicarakan dan selesaikan. Kalian semua yang dulu waktu pacaran dia mesra gini, setelah menikah ternyata, kalau ternyata semua juga ternyata. Saya yang tadinya lebih kurus, lebih gesit dan sebagainya, jadi lebih gendut, rambutnya putih, wanita pun jadi keriput, dan itu ternyata. Kita tidak bisa menghentikan waktu. Dan saat sesuatu itu dipersatukan, kita harus berusaha untuk yang pertama sabar, kedua ya dikomunikasikan. Artinya tidak boleh melupakan ini. Bicarakan di waktu yang berikutnya, dan semoga bisa menemukan jalan yang terbaik untuk, kalau mau hidup selama-lamanya, untuk kita berdua dulu yang paling penting. Nah, berbicara tentang itu tadi, saya bilang bahwa ini tentang kita berdua. Maka daripada itu, harus untuk fokus. Jangan salah fokus. Nah, perkaranya adalah ini diupload ke media sosial. Ini jadi salah semuanya. Karena saat sesuatu diupload media sosial, maka terus kemudian orang yang akan melihat, ini cuma dikasih 2 pilihan. Sama kayak kita nonton YouTube kan, like or dislike. Nggak ada kan 30% like, 30% dislike, sisanya apa ya? Nggak ada seperti itu. Seakan-akan semua dipolarisasi. Seakan-akan kita harus memihak. Oke, masuk ke pertunjukan, kayak misalkan pertunjukan atau misalkan ada tinju nih, terus kita akan bilang, oke, ini taruhannya mau ditaruh di mana? Nggak ada kan taruhannya di, ya udah nggak ditaruh, saya cuma mau nikmat, nggak ada. Karena otomatis saat sesuatu diupload di medsos, itu akan seperti melakukan polling, mau memihak ke yang mana. Dan ini akan tidak baik untuk siapapun. Yang saya maksud dengan siapapun adalah, kalaupun ternyata menang di sini, yang kalah ini akan menyisakan sesuatu yang tidak mengenakan. Dan dalam hal ini yang kedua kalinya Kapten Vincent ini berseteru dengan seseorang, dan sebelumnya dengan Master Deddy Corbuzier. Sekarang nggak kebayang ini sama istrinya. Nah, sayangnya ini naik ke media sosial, itu yang sangat disayangkan. Dan saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa di sini, tapi media sosial adalah sesuatu yang akan mengkatalis satu hal berpuluh ratus ribu kali lipat daripada sesuatu itu seharusnya terjadi. Perkaranya adalah kecepatan manusia berpikir dan hati manusia memproses itu tidak secepat itu. Saat sesuatu sudah dikatalis atau dipercepat oleh media sosial, maka kita akan kehilangan rasa, akal, dan pikiran kita. Sehingga kemudian kita akan jadi bingung.
Dan saat bingung, mungkin kita akan kalap melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kembali lagi, kartunya adalah sabar. Dan jangan di-upload ke media sosial. Ingat, saya tidak mengkritisi Kapten Vincent dan Novita Condro. Saya mengkritisi kalian semua. Kalau belum jadi Kapten Vincent apalagi, jangan upload apapun di media sosial. Mau nagih utang, marahin temen, atau nyindir pasangan atau apapun, jangan di media sosial. Ini sorry ini terutama milenial, kayaknya udah jadi setelan kalian semua di-upload di situ. Kalian memangsa semuanya yang ada di sosial media. Kalian memangsa kesedihan yang diberikan, kemarahan yang diberikan, kesenangan dengan bulat-bulat. Jangan menjadi seperti ini. Ingat, apapun yang ada di media sosial tidak seperti kenyataannya. Wajah difilter, foto diambil dari sudut pandang yang tertentu untuk menimbulkan perasaan yang diinginkan. Bukan apa adanya. Apa adanya, ya kita harus akan tetap merasakan banyak hal yang tidak sesuai. Dan akhirnya ya kita terima. Ini adalah satu hal yang memang terjadi, tapi jarang disadari. Dan kemudian yang dimunculkan di sini adalah, ini seperti logika pertandingan tinju. Sama seperti kalau seseorang di tengah jalan terjadi kecelakaan, terus kemudian dua mobil misalkan, drivernya keluar. Nah, saat ini adalah saat paling krusial. Karena saat ada seseorang yang menunjuk orang lain berbuat salah, nah maka sebenarnya itu sudah setengah gagal nih. Nah, saat orang ini tadi tidak mengaku salah dan dia malah menunjuk yang lainnya berbuat salah, ini 70%, 75% menuju kegagalan apapun yang ada di situ. Saat tiba-tiba ada orang yang menonton, itu sudah 100% pasti tidak akan damai. Karena apa? Kalaupun dia akan merasa salah, dia tidak akan mau mengakui kesalahannya di depan orang-orang yang menonton. Kembali lagi, saya tidak akan mengomentari dua orang ini, tapi terjadinya kasus ini membuat saya harus menyampaikan kepada kalian semua, untuk apapun itu jangan di-upload di sosial media yang akan membuat seseorang terpojok. Dan saat terpojok akan mendatangkan supporter. Ini jadinya pertandingan tinju. Gak ada bedanya dengan pertandingan-pertandingan yang lain yang akan menyisakan pemenang dan si kalah. Padahal sebenarnya kalau ini dibicarakan, pasti ada jalan keluar. Jadi keinginannya di sini adalah coba fokus bahwa logika pertandingan ini tidak boleh terjadi. Perkaranya adalah di era sekarang ini, segala sesuatu seakan-akan memang harus dicari pembenarannya. Saat kita menginginkan orang lain untuk mengamini apa yang kita rasakan. Iya kalau ternyata itu benar. Kalau ternyata salah, orang-orang sedih akan berkumpul dengan orang-orang yang sedih. Orang-orang yang ingin bunuh diri berkumpul dengan orang yang ingin bunuh diri. Semakin membuat ini terjadi. Sesuatu yang seharusnya dinetralisir dibuat semakin parah oleh sesuatu yang mereka merasa happy. Karena keinginan setiap manusia adalah diiyakan, di-approve, dikonfirmasi, di-like oleh orang-orang yang lainnya. Dan ini adalah sesuatu yang, ya kembali lagi ke media sosial, tidak seperti itu yang kita butuhkan. Dan ini terjadi setiap saat. Maka berhati-hati. Yang saya lihat lagi, seharusnya mereka fokus ke masing-masing. Rasakan apa yang dirasakan oleh pasangannya. Apapun yang kita tuduhkan, itu adalah sesuatu yang terjadi secara tidak langsung. Kita yang akan membuat itu tadi. Gak mungkin dong ini akan terjadi secara tiba-tiba. Segala sesuatu di sosial media seakan-akan ini dibuat pure, dibuat kutub, dibuat bahwa kalau orang itu memang jahat, ya dia terlahir jahat. Padahal kalau saya meyakini tidak ada orang yang jahat. Yang ada adalah orang yang tersudutkan sehingga dia akhirnya melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Apakah itu menjadi sebuah pembenaran? Enggak juga. Tapi mohon di sini fokus kepada masing-masing. Sehingga kalau kalian mengalami kesalahan atau hal yang membuat kalian itu berseteru, fokuslah kepada siapa yang harus kalian selesaikan. Gak usah fokus kepada komentar orang lain, apa yang ada di telinga kiri dan telinga kanan kalian. Bicarakan secara langsung dan capailah kesepakatan. Semudah itu. Dan memang betul semudah itu. Akan memang menjadi susah saat segala sesuatu ini dibumbui oleh pendapat orang lain, yang mereka bahkan tidak mengetahui apa yang kita rasakan. Hanya demi kita ingin mendapatkan afirmasi dan konfirmasi dari apa yang kita rasakan. Dan terus kemudian memang akhirnya keluarga besar ini ikut ambil alih, ikut membisiki dan sebagainya, yang membuat ini semua jadi semakin
runyam. Seperti contoh Natalie Holscher dan Kang Sule. Saat ada om dan tantenya, omanya ini ikut bicara, terus kemudian menjadi sesuatu yang berkembang dan menjadi bola liar kemana-mana. Nah, harapannya apapun, kalau sudah berkeluarga, selesaikan di antara kalian. Jangan pulang ke rumah nanya ke orang tua dan sebagainya, akan lebih runyam. Bukan artinya orang tua ini nggak sayang, orang tua ini salah, atau bukan. Yang salah kalian, kalau kalian tidak membicarakan secara langsung kepada orang yang memang salah kepada kalian, atau kalian berbuat salah kepada siapa. Ini satu hal yang memang harus diperhatikan. Kembali lagi, orang nggak sadar, tapi ini sering terjadi. Dan kemudian di sini saya ingatkan sekali lagi untuk semua perceraian, ini yang paling menderita adalah anak. Hanya demi ego orang tua, anak akan terkorbankan. Apalagi jika ternyata anak kalian masih kecil, masih tidak mengerti, dan mereka harus direnggut masa depannya untuk memiliki orang tua kandung yang menyayangi, mengantar mereka pergi sekolah dan menemani mereka di saat tidur. Dengan semua hal yang terjadi ini, apapun tidak akan berakhir bahagia untuk perceraian. Kalau ada orang yang bilang perceraian itu kalau dilakukan dengan baik, maka anak ini akan tumbuh dengan dewasa. Tetap anak ini pasti akan memilih untuk orang tuanya nggak bercerai. Dan harapannya di sini, semua yang mau bercerai, coba pikirkan sekali lagi anak-anak kalian. Please telepon saya kalau ternyata sudah diambang ini tadi. Mari kita ngobrol, saya bukakan kartunya, pasti masih ada jalan. Dan yang akhirnya dari semua ini tadi saya bilang, yang salah itu sebenarnya adalah ya kita semua netizen yang ikut menggawangi, ikut mengomentari, ikut mengarahkan ini akan pergi kemana. Kalau ternyata ini sifatnya dukungan, maka sampaikan secara netral. Misalkan, Cap, kalau menurut saya seperti ini, tapi saya tetap dukung dua-duanya. Kalaupun ternyata memang lebih kita itu mensupport salah satunya, ya tulis namanya. Yang pertama adalah misalkan supportnya ke Vincent Raditya Vincent, tapi juga kepada Novita Condro seperti itu, agar tidak terjadi perdebatan dan pertengkaran ini tadi. Begitu juga untuk kita yang sudah terlanjur upload di media sosial. Jangan dengarkan komentar orang-orang yang tidak mengetahui esensi dari ini semua, hanya demi kita mendapatkan kesenangan dan ketenangan hati karena orang lain mendukung kita, padahal mereka nggak tahu ini apa. Simbol love, like, dan sebagainya itu adalah ilusi orang lain yang menyetujui dan membenarkan apa yang kita berikan. Kalau mau jujur, orang lain nggak tahu apa yang kalian lalui. Dan apa yang dilalui oleh orang lain itu juga belum tentu sama dengan apa yang kalian lalui. Ilusinya adalah seakan-akan apa yang dia lalui sama, sehingga apapun yang mereka upload di situ, quotes, pernyataan, apapun, serasa adalah ini gue banget. Kenapa ya kok orang lain gak mengerti kita? Ilusi yang salah. Maka sekali lagi, taulah bahwa ini semua adalah netizen yang menghakimi, dan selama ini kita ternyata ikutan bersama-sama membuat kesalahan massal untuk mengomentari orang lain. Ya oke, kalau memang itu public figure, fine, silahkan, tapi secukupnya. Jangan sampai kita gara-gara macet, gara-gara nggak bisa mudik, nggak dapet THR, atau keluar dari pekerjaan, atau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, terus karena kita marah, kita lampiaskan ke ini. Dasar pebinor, dasar pelakor. Kalau seandainya bete nonton Ikatan Cinta atau Samudra Cinta dan sebagainya, itu kan film, jangan diungkapkan dalam bercanda. Jadi balik lagi di sini, ingat, yang salah di sini adalah netizen dan yang ikut mengompori dan ikut membuat ini semua terjadi. Dan harapannya memang ini semua bisa berakhir dengan baik, karena saya tadi bilang bahwa kalau dibilang Kapten Vincent dan Novita Condro ini siapa yang harus paling penting di sini, saya bilang nggak ada sekuku-kukunya dibandingkan Dexter dan Gracelyn. Betul sekali, ini adalah dua anak yang mereka lahirkan dari keindahan rumah tangga mereka. Sayang banget kalau mereka ini harus berpisah. Sayang banget kalau mereka ini harus tidak mendapatkan pelukan hangat dari kedua orang tua kandungnya. Dan saya lihat masih ada jalan untuk kembali.
Begitu juga untuk kalian semua yang akan berpisah, bahkan mungkin yang sudah berpisah dan belum mendapatkan pasangan yang berikutnya. Ingat, masih ada jalan untuk kembali. Dan alasan yang paling penting adalah anak. Saya belum pernah menjumpai satu anak yang tidak terluka karena perceraian kedua orang tuanya. Ini mungkin jadi satu konten yang sekali lagi saya tidak ingin memihak kepada siapapun, dan semoga memang ini satu hal yang bisa kita ambil banyak hal positifnya. Dan kembali lagi saya doakan untuk Kapten Vincent dan Novita Chandra untuk segera menyelesaikan ini sebaik-baiknya. Dan salam untuk Dexter dan Grace Lynn. Semoga mereka berdua tetap akan mendapatkan kehangatan dan cinta kasih. Walaupun mungkin jika pun ternyata akhirnya kalian berpisah, ingat bahwa mereka berdua adalah monumen cinta yang seharusnya mempersatukan dan menjadi alasan untuk kalian bisa bersama kembali. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.